Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juliansyah, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B. Saya mahasiswa di STKIP Apus Tompu dan NIM C789 2020 01059. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait 4 poin mata kuliah database. Yang pertama, config.php. Yang kedua, tambah mahasiswa.php. Yang ketiga, ubah mahasiswa.php. Yang keempat, hapus mahasiswa.php. Pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan config.php yang diawali dengan tab php buka dan diakhiri dengan tab php tutup. File config adalah sebagai penghubung atau jembatan antara file-file yang lain, file database ke basis data. Yang pertama, variabel hostname atau sama dengan localhost adalah kunci ketika kita ingin masuk ke database kita. Yang kedua, variabel username atau sama dengan root. Kunci kedua, variabel username sama dengan root. Kunci kedua, SQL from atau untuk login ke MySQL server. Yang ketiga, variabel password sama dengan kosong. Yang keempat, variabel database akademik A. Saya masukkan di sini akademik A ya. Sama dengan akademik A, nama database yang ingin kita akses. Koneksi, perintah membuat koneksi ke MySQL server atau mengakses kunci di atas. Login if atau sama dengan mengakses atau mengecek status koneksi. Kalau tanda seru berarti gagal terkoneksi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kode-kode tambah mahasiswa.php. Yang pertama, yang diawali dengan tab php buka dan diakhiri dengan tab php tutup. Yang kedua, yaitu perintah untuk mengecek apakah tombol submit, button submit sudah ditekan apa belum. Tombol ini. Perintah untuk mengecek yaitu perintah post di tabel box. Isi dan tabel box yaitu data yang kita buat di file database kita. Di filenya terdapat nama mahasiswa, alamat, umur, prodi, dan handphone. Setelah kita mengecek tombol button submit sudah ditekan, maka kita akan mengambil variabel nilai yaitu teks. Setelah kita mengecek tombol button submit, maka kita akan mengambil variabel nilai 5 nilai yaitu txt nama mahasiswa, txt alamat, txt umur, txt prodi, txt handphone, kemudian dipindahkan ke txt nama mahasiswa ke variabel nama, txt alamat ke variabel alamat, txt umur ke variabel umur, txt prodi ke variabel prodi, txt handphone ke variabel handphone. Include config.php menjembatani config.php menjembatani atau menghubungkan ke SQL server file database yang kita buat. Jika sudah ada 5 data yang sudah kita tampung, akan dikirim ke database dengan perintah SQL insert into values berdasarkan nilai variabel nama, alamat, variabel umur, variabel prodi, dan variabel number. Jika sudah, maka perintah MySQL query untuk mengeksekusi perintah telah kita tambah. If jika perintah berhasil dieksekusi, maka perintah echo akan menyampaikan pesan data mahasiswa berhasil disimpan. Else sebaliknya, jika perintah gagal dieksekusi, maka perintah echo akan menyampaikan pesan perintah data mahasiswa gagal disimpan. Oke, selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan tentang kode-kode ubah mahasiswa.php. Ya, yang pertama diawali dengan tab php buka dan diakhiri dengan tab php tutup. Yang kedua, include atau config.php menjembatani atau penghubung ke SQL server. Yang ketiga, setelah kita mengecek, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode-kode ubah mahasiswa.php yang diawali dengan tab php buka dan diakhiri dengan tab php tutup. Include
atau dalam kurung config.php include config.php atau menjembatani penghubung ke SQL Server, mengecek apakah tombol button submit sudah ditekan atau belum. Setelah kita mengecek tombol button submit sudah ditekan, maka kita akan mengambil 5 nilai, yaitu nama mahasiswa, alamat, umur, prodi, dan handphone. Setelah itu data ditampung ke variabel baru txt nama mahasiswa, kita tampung ke variabel nama, txt alamat, kita tampung ke variabel alamat, txt umur, kita tampung ke variabel umur, txt prodi, kita tampung ke variabel prodi, txt handphone, kita tampung ke variabel handphone. Mengganti atau memperbarui data baru pada tabel mahasiswa dan menghasting atau ubah ulang data txt nama mahasiswa ke variabel nama, txt alamat ke variabel alamat, txt umur ke variabel umur, txt prodi ke variabel prodi, txt handphone ke variabel handphone. Number dan dimana ID-nya sama dan ID yang sudah diatur, ID yang sesuai dengan yang ditetapkan. Setelah itu kita akan membuat perintah SQL. Setelah itu kita perintahkan MySQL query untuk mengeksekusi perintah yang kita buat. Setelah perintah if bertujuan untuk mengecek apabila perintah yang kita eksekusi sudah dieksekusi atau belum. If hasil mengecek hasil. Jika perintah berhasil dieksekusi, maka echo akan menampilkan pesan data mahasiswa berhasil diubah. Else sebaliknya, jika perintah gagal dieksekusi, maka echo akan menampilkan pesan data mahasiswa gagal diubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode-kode hapus mahasiswa.php yang diawali dengan tab PHP buka dan diakhiri dengan tab PHP tutup. Include atau config.php jembatan atau menghubungkan SQL Server, kemudian ditampung dan disimpan di variabel sementara. Menghapus data dari tabel mahasiswa berdasarkan ID sama dengan variabel ID. Mengeksekusi perintah MySQL query untuk mengeksekusi perintah yang telah dihapus. Jika perintah berhasil dieksekusi, maka perintah echo akan menyampaikan pesan data mahasiswa berhasil dihapus. Sebaliknya, else, jika perintah gagal dieksekusi, maka perintah echo akan menampilkan data mahasiswa gagal dihapus. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait 4 kode-kode config.php, tambah mahasiswa.php, ubah mahasiswa.php, dan hapus mahasiswa.php. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.